berani nyumbul itu rame-rame gitu loh, kayak mental patungan banget gitu kan. Balik lagi dengan Bawang. Oke, balik lagi dengan saya Bawang. Nah di sini saya bersama kakak yang kecil nih. Apa kabar nih semuanya? Oke, luar biasa, luar biasa. Oke. Iya. Boleh kenalin dirinya dulu kan nih biar teman-teman yang nonton nanti bisa tahu. Mungkin dari nih yang paling ganteng dulu nih siapa nih? Siap. Oke, nama saya Dinas Mulana Zakian. Oke. Biasa Biasa dipanggil apa nih? biasa dipanggil Edas. Iya, betul, Edas. Oke, lanjut nih dari kakak ini nih. Halo, perkenalkan nama aku Siti Kopipa, biasa dipanggil Kopipa. Kopipa, oke Kak Kopipa. Selanjutnya dari kakak ini nih. Halo, perkenalkan nama saya Mipa, dipanggil Hani. Hani, oke Kak Hani. Oke, kita nih di sini mau sharing-sharing aja, kayak ngobrol-ngobrol santai aja gitu. Mau bahas tentang bullying. Nah, biasanya bullying itu kan perilaku yang tercela banget ya. Mau perilaku yang disengaja maupun tidak disengaja. Biasanya di kalangan anak-anak remaja gitu di sekolah banyak banget kan bullying-bullying kayak gitu. Kayak entah dia dikunci di kamar mandi, dikata-katain segala macam gitu. Saya mau nanya nih sama kakak semua atau yang pernah mengalami mungkin ya, ada yang bisa diceritakan di sini mungkin dari kakak Edas dulu nih yang paling ganteng. Oke, dari saya Bang. Jadi mental bully ya. Bully kan tindakan yang biasanya tuh dilakukan sama orang-orang yang ngakunya kuat, cuma ngakunya kuat, dia tuh mengintimidasi orang yang lebih lemah dari dia. Dia tuh nggak berani kalau misalkan mengintimidasi orang yang lebih lemah dari dia. Dan itu biasanya juga ini bully itu dilakuin apa ya, barang-barang gitu tuh, bener gak sih? Ya, kelompokan ya biasanya ya. Iya. Oke, mungkin dari kakak Kopipa bisa menyampaikan. Kita lanjut nih, emang bullying itu agak bahaya sekali ya. Dan biasanya dampak yang terjadi sama korban bullying itu seperti apa? Mungkin dari tahannya ini bisa menyampaikan. Ya, dampaknya kan beda-beda ya, setiap bullying kan pasti beda-beda orang ngelakuin bullying kan. Ada yang dampaknya yang sangat parah gitu, kayak ke apa sih, ke kesehatan kita gitu, kesehatan kita. Kesehatan kita juga kita kena kan gitu. Ada juga fisik juga kena. Nah, dampaknya kan banyak dalam bullying itu. Ya mungkin aja. Mungkin dari kamu apa bisa menyampaikan? Kalau dari saya ya contohnya gitu, buat bully yang fisik ya, kita ngata-ngatain orang kayak kok gendut kan, kok bisa gitu. Mungkin kalau diri yang korban bullying ini nih, kayak dia bakal lebih kurang percaya diri kayak gitu. Kayak lebih gak insecure aja gitu makanya sih. Dari kayak Oke. Dampaknya ya kayak lebih ini banyak banget gitu loh. Karena bullying itu gak cuma satu faktor ketika kita mengejek fisik ataupun ngomong kata-kata yang lain gitu kan. Nah, dampak yang paling ringan aja tuh misalkan benar kayak kita bisa insecure ataupun nggak pede gitu loh pada diri kita sendiri ketika kita mau bersosial ataupun kita mau melakukan kegiatan-kegiatan yang dimana di situ ada si pembuli itu gitu loh. Itu dan mungkin dampak yang kecilnya. Dan terus kesehatan mental kita juga pasti pusing mikirin gini kita jadi takut ngapa-ngapain kan. Mungkin dari dampak bullying fisik kita bisa jadi banyaknya luka-luka yang kita alami karena bulian fisik tersebut, atau maksudnya fisik itu dalam kekerasan ya, bully dalam kekerasan. Dan luka-luka fisik mungkin sampai yang lebih parah itu sampai depresi, bahkan trauma ya. Depresi ini apa sih, bunuh ya, sampai bunuh ya. Itu dan itu juga itu nyata gitu loh, ada beritanya dan itu ada datanya gitu loh. Banyak dari kasus bullying ini dampaknya sampai ada yang bunuh juga gitu. Oke. Dari saya sendiri sih dari kalangan kerabat ya, dampaknya itu dia trauma ya, menimbulkan trauma yang cukup lumayan karena dibullying di sekolahnya sampai harus berhenti dan akhirnya memutuskan untuk pindah sekolah. Dari dia pindah sekolah itu dia sangat punya ketakutan yang sangat besar ketika ketemu teman-temannya, sampai harus dia dilarikan ke orang yang ahli ya, ke psikiater sampai benar-benar mental sembuh. Itu pun perlu waktu sekitar 1 sampai 3 bulan baru sembuh.
bisa gabung sama sekolahan barunya gitu sih. Oke, saya mau nanya lagi nih, biasanya solusi yang bisa kita kasih ke korban ini apa nih biasanya? Korbannya aja atau Buat semuanya lah. Buat semuanya. Pagi kita pasti kenalan, kasih bullying gitu lah. Gitu. Siapa silakan yang ya? kalau buat yang pelaku ya, pelaku bullyingnya itu tuh pasti harus adanya kayak apa sih dari orang tua kan, dari orang tua. Yang pertama tuh dari orang tua gitu, kayak edukasi atau apa ya, berarti itu bimbingan gitu lah, pokoknya kayak ngasih tahu orang tua tuh kayak kalau apa sih nggak boleh gitu kayak melakukan bullying ini. Ada lagi mungkin Ada nih dari saya mungkin ya. Dari mungkin faktor pertama dari keluarga ya. Ya, keluarga. Karena keluarga juga kita tempat kita ini sehari-hari kita di situ ya, dan bakal berpengaruh penting jika orang tua yang memberitahu atau mengedukasi kepada anak. Dan selain dari keluarga juga mungkin dari lingkungan kita ataupun selaku masyarakat, maksudnya pasti ketika kita melakukan tindakan ini, kita melihat tindakan bullying ini ya, kita tuh bisa mencegah, gak cuma diem aja ngeliatin, apalagi malah ketawain gitu kan. Jadi kalau dari lingkungan ini kita bisa jangan kayak gini. Kita juga mungkin dari tokoh-tokoh masyarakat atau sekitarnya lah, dari masyarakat, dari lingkungan masyarakat, ini nggak boleh kayak gini. Kita juga harus kasih tahu, kita ini tindakan kayak gini nggak boleh. Terus kita juga maksudnya nggak cuma ngasih tahu itu, kita juga ngerangkul si korbannya juga gitu loh. Karena ketika orang yang dapat bulian tuh masalahnya mentalnya beda-beda gitu kan. Ya gitu. Mau nambahin juga ya, dari yang korban si bullyingnya ini, dia tuh harus lebih bisa bercerita gitu, kayak terbuka ya. Terbuka ya, pasti kan faktor keluarga penting gitu loh, itulah sangat-sangat penting. Jadi kayak mungkin kayak kalau kan keluarga pasti tahu nih kayak perilaku anaknya kalau udah beda lagi gitu, kayak gimana, kayak ditanya kayak kenapa gitu, ada apa kayak gitu. Dan si korbannya ini harus lebih bisa menceritakan gitu kan, kayak kejadian yang emang ngerasa dia ya udah kalau udah dibully, dan sebaiknya kalau dilaporkan juga untuk emang udah benar-benar mengganggu dia, kayak Karena emang banyak sih ya orang-orang dibully itu gak bisa bicara sama orang tuanya. Ini dari Kak nih bisa ngasih solusi Iya. kan? Sama sih kayak Kak Kopipa ya, kita tuh yang dibully itu harusnya terbuka gitu kan, biar apa masalahnya kan terselesaikan gitu, entah itu terbukanya sama teman terdekat gitu ya, sama yang dia percaya, ataupun sama guru gitu. Biasanya kan bullying itu terjadi di sekolah gitu, pelajaran pendidikan. Bisa kita speak up sama guru kita gitu, BK ya biasanya ya. kan minta apa sih, kita tuh kayak ibu tolong gitu, saya tuh sering dibully di kelasnya gitu, biar nanti kan yang dibully itu, yang ngebullynya biar diarahin gitu kan, biar siapa tuh berubah. Oke, keren-keren sekali nih teman-teman ya, udah ngasih solusi, ngasih berbagi cerita juga gitu. Oke, jadi pelaku bullying ini sangat tidak baik ya, apalagi pelajaran banget untuk kalangan remaja yang mau meningkat lebih dewasa lagi gitu ya. Jadi kalau bisa terus ada edukasi mungkin ya dari pemerintah sendiri tentang bullying ini, biar nggak semakin marak-maraknya ya bullying di sekolah atau di mungkin tempat kerja masih ada kali ya, apalagi ya lingkungan kita mungkin di kampus juga, ya, tempat main juga gitu. Biasanya tempat main gitu ya, nongkrong gitu kan. itu banyak banget pasti. Jadi kita terus jadi pribadi yang lebih baik agar kita saling bisa introspeksi ya, biar tidak saling menyelakai atau saling bully satu sama lain. Oke, terima kasih nih buat kakak semua nih, buat kakak Hani, kakak Edas, dan kakak Hopipa. Oke, buat kalian semua yang di luar sana, jangan pernah ngelakuin bullying ke orang-orang terdekat atau orang-orang yang nggak pernah kenal, karena bullying itu bisa merusak mental kalian juga gitu. Jadi tetap beroptimis sama diri sendiri saja biar tidak melakukan perilaku bullying. Korban-korban bullying yang di sana mungkin
berani lagi ya speak up di terutama di keluarganya ya, biar bisa teratasi masalahnya, biar tidak terjadi trauma yang mendalam kayak sih. Sampai jumpa lagi di next video Babang Channel. Bye. Oke, saya mau nanya nih. Mau dari mana nih? Pesan-pesan ya. Kalau enggak yang sering semuanya. Itu nggak video ada berapa dong?